pahit jadi sombong. Amsal 16 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Shalom warga kerajaan sorga. Absalom adalah anak ketiga dari Daud. Suatu hari Absalom mencoba mencuri tahta dari ayahnya. Kesombongan Absalom akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Kesombongannya menyebabkan Absalom percaya bahwa dia akan menjadi raja yang lebih baik daripada ayahnya, Daud, yang sudah diurapi dan ditetapkan Tuhan menjadi raja. Kebanggaan akan jumlah pasukannya dan kemampuannya untuk mengakali orang-orang Daud membuat Absalom memimpin pasukannya ke medan perang. Absalom melakukan ini semua karena hidupnya penuh dengan kekecewaan. Adiknya Tamar diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Absalom akhirnya membunuh Amnon. Ia kecewa mengapa ayahnya Daud tidak mengambil tindakan tegas kepada Amnon yang telah memperkosa saudaranya yang juga adalah anak Daud. Hati-hati, sebuah kekecewaan bisa berubah menjadi kepahitan yang mengakibatkan kesombongan karena orang itu merasa tidak perlu Tuhan. Mengapa? Karena ia kecewa dengan Tuhan. Absalom mengambil alih rumah Daud dan meniduri para gundiknya. Kemudian dia menyusun rencana untuk segera menyerang pasukan Daud. Daud akhirnya mengumpulkan pasukan di Mahanaim dan melakukan serangan balik untuk merebut kembali kerajaannya. Di dalam pertempuran, ketika Absalom menunggangi bagal atau keledai, rambutnya tersangkut pohon tarbatin, sehingga ia tergantung dan akhirnya dibunuh oleh Yoab, panglima perang Daud yang juga keponakannya. Ayat bacaan hari ini mengajarkan bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Setiap kali manusia bergantung kepada kekuatannya sendiri dan bangga dengan kekuatannya, itu justru adalah kelemahan berbahaya yang selalu mengarah pada kehancuran. Ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup dan keadaan kita kepadanya, itu bukan karena dia haus kekuasaan, itu karena Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Semakin kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita akan tersandung. Namun semakin kita membawa masalah dan keputusan kita kepada Tuhan dan mendengarkan instruksinya, semakin kita mengalami hikmat dan jalan keluar. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ditulis oleh Billy Lantang.